kesempatan hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan petang hari ini. Kami akan belajar dengan firman-Mu dan kebenaran firman menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong kami, menuntun kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, renungan santapan rohani pada saat ini kita akan belajar dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dengan satu tema, Injil adalah kekuatan Allah. Injil yang menjadi kekuatan Allah. Alkitab yang mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Puji Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar dengan yang namanya Injil kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah adalah Injil yang menyelamatkan. Keyakinan yang lebih kuat daripada hujan, lebih kuat daripada badai, lebih kuat daripada banjir. Ketika keyakinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kepercayaan dipercayai dengan sungguh-sungguh, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 berkata, ya, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu diibaratkan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika banjir datang, hujan datang, badai datang, maka rumah itu tetap kokoh. Demikian juga orang yang melakukan firman Tuhan, mempercayai Injil, dan Injil itulah yang akan memberikan kekuatan kepada orang percaya. Injil yang menyelamatkan, yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10 berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan puji Tuhan, keselamatan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan menjadi satu kebutuhan setiap orang. Keselamatan menjadi kebutuhan bagi setiap orang, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, setiap orang butuh keselamatan. Nah, Alkitab berkata, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Keselamatan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi keselamatan itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Ya, keselamatan itu ada di dalam kekuatan Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Jangan pernah kita meninggalkan Injil, jangan pernah kita melupakan Injil, jangan pernah kita menganggap remeh tentang Injil. Kenapa harus Injil yang menjadi kekuatan Allah? Karena Allah yang telah turun ke dalam bumi, turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia itu sendiri. Nah, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Keselamatan itu diterimakan hanya oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah
kita akan belajar bersama-sama dengan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan petang hari ini kita ingat, kita sadar betapa pentingnya keselamatan itu. Keselamatan untuk kita sendiri, keselamatan untuk keluarga kita, keselamatan untuk bangsa kita, keselamatan untuk saudara-saudara kita. Keselamatan menjadi hal yang penting. Alkitab mengatakan, pertama, untuk setiap orang yang percaya. Mari jangan biarkan kepercayaan itu terkikis dengan persoalan-persoalan kita, dengan masalah-masalah kita. Tetapi biar kepersoalan masalah itu bukan membuat iman kita terkikis, tetapi justru sebaliknya membuat iman kita bertumbuh, berkembang dan berbuah, membuahkan iman yang tekun, iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tabah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ya kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami. Kami sangat yakin akan kekuatan Allah di dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah, Injil kerajaan Allah, Injil yang menyelamatkan. Oleh karena di dalam Injil ada kebenaran Allah, dan kami akan hidup, kami akan bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati setiap orang yang mendengar kebenaran Tuhan ini, memberkati keluarga kami, memberkati desa kami, memberkati kota kami, memberkati negara kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.